Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa masuk dalam ibadah bersekutu dengan Tuhan, ibadah kategorial. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran Allah lah yang menuntun kita untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang kau nyatakan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa memelihara dan memimpin kami. Engkau Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Terpujilah nama Tuhan. Layakkan kami untuk kami menyembah-Mu. Berikan kami pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Sebab Yesus Kristus adalah firman. Dia yang menuntun kita ke dalam keselamatan yang kekal. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia untuk datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia untuk datang bagi kemuliaan-Mu, Yesus Kau. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita angkat pujian ini dari awal. Manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia untuk datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku.
saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kaulah juru selamatku, Kau kebenaran kami ya Tuhan. Kau Allah yang menuntun kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Bapa dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Harapan yang sejati adalah Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang memberikan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itu adalah mukjizat yang terbesar yang tidak pernah bisa dibeli oleh manusia manapun. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, buah bukan daun. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9 saya baca demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari empat ayat yang kita baca di Injil Lukas ini, kita akan belajar 4 hal saja, ya. Yang pertama tentang tempatnya. Dari Matius pasal 21 kita tahu bahwa pohon ara ini
bisa tumbuh di mana saja. Matius 21 ayat 9 berkata, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya, tempatnya tidak harus di dalam kebun anggur. Nah, kalau kita bicara tentang tempat, menjadi kehendak Tuhan untuk kita tetap berbuah dimanapun Tuhan itu menempatkan kita. Orang menanam pohon yang bisa menghasilkan buah atau bunga kan pasti tujuannya untuk menikmati buahnya dan keindahan bunganya. Tuhan bisa tempatkan kita seperti pohon ara yang di pinggir jalan, tapi Tuhan juga bisa tempatkan kita seperti pohon ara di dalam kebun anggur, satu tempat yang istimewa. Kembali dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus tumbuh sampai menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Nah, fakta hidup boleh saja keras, seperti apa yang dialami oleh Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daud. Yusuf digoda, tetapi buah kesuciannya tetap keluar. Daniel diancam, tapi buah ketaatannya tetap keluar. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami dilemparkan dalam dapur api yang dibuat 7 kali lebih panas, tetapi buah kesetiaannya kepada Allah tetap keluar. Daud diburu oleh Saul untuk dibunuh, tapi buah pengampunannya tetap keluar dari kehidupan Daud. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, penderitaan sempurna, ya, apakah sifat setia masih bisa kita hasilkan? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah berbuat salah. Hal yang kedua, kita belajar tentang makanan, ya. Dengan ditanam di kebun anggur, pohon ara ini bisa menyerap zat-zat makanan yang sebenarnya diberikan kepada pohon anggur. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa makanan kita? Melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri? Tuhan Yesus tidak hanya melakukan kehendak Bapa, tapi juga menyelesaikan pekerjaannya sampai pada akhirnya. Banyak orang memulai dengan awal yang baik, tapi tidak semua orang mengakhiri dengan baik bahkan sampai akhir. Nah, dari Alkitab kita bisa melihat kehidupan Nuh, Simson, Saul, Demas, ya. Itu contoh-contoh yang dicatat dalam Alkitab dan menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Bagaimana dengan kita? Kelimpahan, penderitaan bisa membuat kita lupa pada Tuhan sumber hidup dan berkat. Lalu kita melakukan kehendak diri kita sendiri. Ya. Dari Nuh kita belajar diawali dengan diakui sebagai orang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah pada zamannya. Tetapi ketika Nuh keluar dari bahtera, dia menjadi petani anggur, menuai buah anggur sampai mabuk dan tidak berpakaian. Memang Alkitab masih mencatat setelah keluar dari bahtera, Nuh mendapat perpanjangan umur 350 tahun. Tetapi predikat sebagai orang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah, itu yang sudah hilang. Dari Simson kita belajar, orang yang punya kekuatan yang luar biasa, tetapi karena tidak waspada, melesatkan keinginan daging, akhirnya hidupnya hancur di tangan seorang perempuan bernama Delila. Saul dipilih menjadi raja Israel, tetapi karena ketidaktaatannya, kehidupan Saul
menjadi hancur dan kegagalannya untuk menjaga hatinya. Demas tidak beda jauh, kita melihat ya, Demas meninggalkan Paulus dalam pelayanan karena kesenangan dunia. Ya, kita belajar yang ketiga, tuan pemilik kebun anggur itu mencari buah. Bukan hanya menikmati daunnya yang lebat, bukan hanya menikmati besarnya batang pohonnya, tetapi yang Tuhan cari dan Tuhan itu ingin adalah menikmati buahnya. Apakah ada seorang investor yang sudah menanamkan modalnya lalu tidak mengharapkan keuntungan? Tuhan Yesus sebagai investor kerajaan surga sudah menanamkan atau memberi kita nafas hidup, kekuatan, kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Sudah pasti Tuhan menghendaki ada hasil yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai buah kehidupan kita. Nah, bicara tentang kata buah, Alkitab mencatat tentang beberapa buah, ya. Ada buah yang manis, ada buah yang asam, ada buah yang pahit, ada buah yang busuk. Ada buah roh, ada buah daging, ya. Kita lihat yang bukan buah dulu. Talenta itu bukan buah. Sebab kita tidak berpeluh untuk mendapatkan talenta itu. Tapi harus dikembangkan, harus ada hasilnya. Kalau kita membaca di Matius 25 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, ya. Ada hamba yang dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang pertama yang diberi kepercayaan 5 talenta dikembangkan menjadi 10. Yang 2 dilipat gandakan menjadi 2. Tapi yang 1 ya tidak dikembangkan, disimpan ya di dalam tanah. Ya, Tuhan itu berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ya, kita lihat tidak mengembangkan atau melipat gandakan talenta itu masuk dalam kategori hamba yang jahat dan malas. Di Injil Lukas dikatakan perumpamaan tentang mina. Ya, masing-masing dikasih 1 mina. Ada yang mengembangkannya menjadi 10, lalu mendapat kepercayaan 10 kota. Ada yang mengembangkan menjadi 5, mendapat kepercayaan 5 kota. Kemudian yang 1 tetap 1 ya, dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, firman Tuhan berkata, ambillah mina yang 1 itu daripadanya, dari hamba yang jahat dan malas itu, lalu berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Mereka menjawab, Tuan, dia sudah punya 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi talenta itu bukan buah, karena kita tidak pernah berpeluh untuk mendapatkan talenta. Karisma itu bukan buah. Jabatan itu juga bukan buah. Jabatan itu kepercayaan sementara. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Lalu apa yang buah? Karakter itu buah. Ya, Paulus berkata pada jemaat Galatia, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi lihat, karakter itu buah. Paulus berkata pada jemaat Galatia, dikatakan hukum atau ya 9 hukum atau 9 unsur. Dikatakan tidak ada orang yang menentang hal-hal itu. Nah, tadi saya berkata, ada buah roh, ada buah daging.
Ada buah yang asam, ada buah yang busuk, ada buah yang manis, ada buah yang pahit. Buah yang bagaimana yang kita hasilkan hari-hari ini. Ya. Siapa saya itu menentukan apa yang saya hasilkan. Kalau saya orang yang dekat, melekat menjadi satu roh dengan Tuhan, pasti buah roh yang keluar dalam diri kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam daging, ya, tidak mungkin mengeluarkan buah roh. Hidup dalam daging pasti hasilnya juga buah daging. Kekerasan, ya, kebencian, kemarahan, iri hati, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak baik. Nah, Paulus pernah berkata kepada jemaat Filipi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mari kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, perpanjangan umur yang Tuhan beri kepada kita tidak hanya untuk menikmati berkat Tuhan dalam bentuk keluarga, harta, kekayaan, ya, apa saja yang ada yang kita miliki, tidak. Tetapi perpanjangan umur yang Tuhan beri kepada kita itu menjadi kesempatan untuk kita bekerja. Bekerja itu kata aktif dan menghasilkan buah. Bukan pekerjaan sia-sia. Bukan seperti orang yang menjaring angin, ya. Tapi dikatakan bekerja dan menghasilkan buah, tentunya buah yang manis. Karena buah yang manis yang bisa dinikmati. Kalau buahnya busuk dibuang. Kalau buahnya asam tidak semua orang suka, ya. Lalu apa lagi? Buah manis, ya. Jadi yang manis itu yang bisa dinikmati. Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ada buah kebenaran. Kemudian Kolose 1 ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Paulus menulis kepada jemaat Filipi buah kebenaran. Kepada jemaat Kolose dikatakan buah, ya, dalam segala pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang tidak baik. Lalu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, itu juga buah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memilih buah, kira-kira buah yang muda atau yang tua? Ya tergantung buah apa, ya. Kalau mentimun, yang muda yang dicari. Mana ada orang yang sengaja memilih mentimun yang sudah kuning dan keriput, ya. Begitu juga dengan kelapa. Kalau kita berada di pantai kepanasan, ya, kelapa muda atau kelapa tua yang kita beli, jelas kelapa muda, ya. Sebaliknya, ada buah yang enaknya justru dinikmati kalau sudah tua. Misalnya rambutan, ya. Rambutan yang masih muda apanya yang bisa dimakan? Masih kopong atau kosong? Atau sawo, ya. Sawo muda apa enaknya? Sepet bergetah, ya. Semua kita tahu buah nanas. Dan buah nanas itu mengandung vitamin C dan zat bromelain, ya. Ya, yang berguna mengurai protein. Tetapi tahukah kita, pohon nanas ini hanya berbuah satu kali. Dan satu buah saja seumur hidupnya. Pada musim panen tiba, petani akan memotong buah nanas dan pohon itu akan mati. Tapi dari pucuk nanas itu kemudian dipotong dan dibagi 4. Dan ditanam lagi menjadi pohon nanas yang baru. Nah, bagaimana dengan orang? Semua dari kita pasti akan mati. Ya. Penulis surat Ibrani berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan satu kali untuk mati, sesudah itu dihakimi. Dihakimi itu belum tentu dihukum.
Roma 8 ayat 1 berkata, Kristus sudah menanggung penghukuman ketika tergantung di atas kayu salib. Satu kali pasti mati. Ya, perhatikan kata ditentukan atau ditetapkan. Apanya yang ditentukan dan ditetapkan? Yang pertama, batas umurnya. Masing-masing dari kita tidak sama. Ada yang minta umur panjang, ada yang tidak mau umur panjang, gitu ya. Jadi ada yang 80 ke atas, ada yang di bawah 50, ya. Ditentukan, ya. Ditentukan. Kalau sudah saatnya kita tidak bisa lari. Kematian itu datang menjemput kita di mana saja, kapan saja, ya. Jadi tidak pakai negosiasi, ya. Kemudian apanya lagi? Caranya. Ditetapkan caranya untuk mati atau untuk pulang kembali ke rumah Bapa. Kalau boleh milih, sementara pelayanan, ya, Tuhan panggil kita itu indah dan mulia, ya. Tidak usah berlama-lama di rumah sakit. Tidak juga berciuman dengan mobil di jalan, ya. Tidak lewat musibah kebakaran dan musibah-musibah yang lain. Tapi kan sudah ditentukan caranya. Sebab itu kalau ada orang yang meninggal karena kecelakaan, jangan buru-buru menghakimi. Kita tidak dipanggil jadi hakim, tapi kita dipanggil jadi berkat, ya. Kalau kita menghakimi orang, dosa sih, makanya matinya kecelakaan, gitu ya. Nah, kalau saudara ditanya, lah gimana dengan matinya Tuhan Yesus? Ya, mengerikan juga kan caranya, ya. Makanya jangan suka menghakimi orang, ya. Lakukan saja. Panggilan kita menjadi berkat dan bukan menjadi hakim. Nah, tadi saya berkata, semua dari kita pasti akan mati. Tapi paling tidak ada dampak atau buah dari kehidupan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ya, jadi jangan hidup sia-sia, hidup berguna bagi sesama, berguna bagi kerajaan Allah. Yang keempat, yang terakhir, tahun keempat itu adalah tahun keputusan. 3 tahun Tuhan itu datang mencari buah tapi tidak pernah menemukan buah. Cuma daun saja. Lalu Tuhan itu berkata, tebang, tidak ada gunanya. Menyempitkan tanah merugikan. Ya, seharusnya sat-sat itu bisa diserap oleh pohon anggur. Tapi kan ada pohon ara di kebun itu, pohon ara ikut menyerap sat-sat yang seharusnya untuk pohon anggur. Tapi pengurus kebun anggur itu berkata, kasih kesempatan 1 tahun, minta dispensasi 1 tahun, ya, tak cangkul tanah sekelilingnya. Ya, mungkin tahun depan dia berbuah. Kalau tidak, silahkan ditebang. Tahun keempat itu tahun keputusan. Tidak berbuah, tidak ada lagi alternatif yang lain kecuali ditebang. Sebab itu, jangan hidup, jangan hanya menyempitkan tanah, tapi mari hasilkan buah dengan kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, saya ulang sedikit. Yang pertama kita belajar tentang tempatnya. Yang kedua tentang makanan. Yang ketiga Tuhan itu mencari hasil, mencari buah. Dan yang keempat tahun keputusan. Jangan sampai keputusan Tuhan itu menyakitkan kita dengan menebang kehidupan kita karena kita tidak berbuah. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, ya Tuhan. Dengan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami, biar hidup ini menjadi berarti, berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi sesama. Tuhan tolong kami, biar kebenaran firman-Mu yang tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbunga, dan menghasilkan buah. 30, 60, dan 100 kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, yang hamba-Mu sampaikan terbatas. Tapi hamba berdoa biar Roh-Mu yang kudus menerjemahkan lebih dari yang bisa hamba-Mu sampaikan. Karena firman itu adalah firman yang selalu baru, firman yang dahsyat, firman yang luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan.
Dan kami imani berkat terbaik dan berkat yang istimewa yang datang dari Allah Bapa menyertai kami semua malam ini sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.